Kisah Kembang Kecubung. Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang keempat. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Ki Tumenggung Jaya Taruna pun kemudian menyampaikan persoalan yang sesungguhnya sedang menjadi bahan pembicaraan di Sendang Arum. Raden Ayu Reksayuda mohon pengampunan bagi suaminya agar diperkenankan kembali ke Sendang Arum, pulang dan menjadi satu lagi dengan keluarganya. Ketika Raden Tumenggung Wreda Reksayuda menerima hukuman, dibuang dari tlatah Kadipaten Sendang Arum, Raden Tumenggung itu masih pengantin baru, sehingga kepergian Raden Tumenggung itu membuat hati Raden Ayu Reksayuda menjadi sangat bersedih. Baru saja mereka memasuki jenjang perkawinan, mereka pun segera dipisahkan dengan paksa oleh Kanjeng Adipati di Sendang Arum. Namun tiba-tiba saja Ki Tumenggung Reksabawa menyela. Maaf Adi Tumenggung Jaya Taruna, yang memisahkan Raden Tumenggung Reksayuda dari istri mudanya itu bukan Kanjeng Adipati Wirakusuma, tetapi yang memisahkan mereka adalah tatanan dan paugeran di Sendang Arum. Jika itu terjadi adalah karena tingkah Raden Tumenggung Wreda Reksayuda sendiri. Kanjeng Adipati Jaya Negara tertawa, katanya, Ya, Ki Tumenggung Reksabawa benar. Jika Kakang Mas Tumenggung Reksayuda tidak bertingkah, maka ia tidak akan dikenakan hukuman berdasarkan atas tatanan dan paugeran yang berlaku di Sendang Arum. Ki Tumenggung Jaya Taruna pun mengangguk hormat sambil berkata, Hamba Kanjeng Adipati, Kakang Tumenggung Reksabawa benar, karena perbuatannya yang dapat mengguncang ketenangan hidup di Sendang Arum. Karena niat Kakang Mas Tumenggung Reksayuda untuk menyingkirkan Kanjeng Adipati Wirakusuma, maka Kakang Mas Tumenggung Wreda Reksayuda harus disingkirkan dari Sendang Arum. Ya Kanjeng Adipati. Nah, sekarang bagaimana Ki Tumenggung? Bagaimana pendapat Kanjeng Adipati di Sendang Arum tentang permohonan ampun dari Raden Ayu Reksayuda itu? Kanjeng, kami berdua diutus oleh Kanjeng Adipati Wirakusuma untuk minta pertimbangan Kanjeng Adipati Jaya Negara. Karena selama ini Raden Tumenggung Reksayuda berada di Kadipaten Pucang Kembar, maka pendapat Kanjeng Adipati di Pucang Kembar akan sangat menentukan. Kanjeng Adipati Jaya Negara itu mengangguk-angguk, katanya, Ya, selama ini Kakang Mas Reksayuda memang berada di Pucang Kembar. Beberapa kali aku sendiri telah menemuinya di tempat tinggalnya yang kami sediakan di sini. Bagaimana menurut pendapat Kanjeng Adipati? Kanjeng Adipati itu tersenyum, katanya, Satu batu ujian yang sulit jika aku memberikan jawaban, tetapi ternyata aku keliru, maka Kanjeng Adipati di Sendang Arum akan mengurangi nilai kepemimpinanku. Hamba kira Kanjeng Adipati akan cukup bijaksana. Persoalannya akan ditinjau dari berbagai sisi, termasuk sisi kemanusiaan. Raden Ayu Reksayuda selama ini merasa tersiksa. Kanjeng Adipati Jaya Negara tertawa, katanya, Kang Mbok Reksayuda masih terlalu muda untuk ditinggal sendiri. Ki Tumenggung Jaya Taruna mengangguk sambil menjawab, Hamba Kanjeng Adipati. Ki Tumenggung Jaya Taruna, menurut pendapatku, Kakang Mas Tumenggung Wreda Reksayuda sudah menjadi semakin tua. Apalagi setelah ia berada di sini, dipisahkan dari keluarganya. Ia tidak lagi mempunyai keinginan apapun selain diperkenankan pulang. Kakang Mas Reksayuda ingin mati di Kadipaten Sendang Arum
ditunggui oleh istrinya yang masih muda itu, serta putra satu-satunya. Apakah Raden Kanjeng Adipati tidak pernah berbicara tentang kedudukan Kanjeng Adipati Wirakusuma yang menurut Raden Tumenggung Reksayuda, kedudukan itu sebenarnya adalah haknya? Kanjeng Adipati Jayanegara menggeleng sambil menjawab, Kakang Mas Reksayuda sudah melupakannya. Tidak ada lagi kegayuhan yang ingin dicapainya. Jadi bagaimana menurut Kanjeng Adipati? Seandainya kepada Raden Tumenggung Wreda Reksayuda diberikan pengampunan dan diberi kesempatan untuk kembali ke Sendang Arum, meskipun hukumannya baru separuh dijalani. Aku sekali lagi tidak keberatan Ki Tumenggung. Ampun Kanjeng Adipati. Ki Tumenggung Reksabawa yang lebih banyak berdiam diri itu bertanya, jika Kanjeng Tumenggung sependapat bahwa Raden Tumenggung Wreda Reksayuda itu diberi pengampunan dan diperkenankan kembali ke Sendang Arum, pada dasarnya supaya Raden Tumenggung itu tidak lebih lama lagi mengotori bumi Pucang Kembar, atau karena pertimbangan yang sejujurnya bahwa Raden Tumenggung benar-benar sudah tidak berbahaya lagi bagi Kanjeng Adipati Wirakusuma. Kanjeng Adipati Jayanegara mengerutkan dahinya, namun Kanjeng Adipati itu pun kemudian tertawa sambil berkata, pertanyaan yang menggelitik Ki Tumenggung. Tetapi aku tidak tersinggung. Meskipun pada dasarnya Ki Tumenggung bertanya, apakah aku menjawab dengan jujur atau tidak. Kecurigaan seperti itu wajar sekali. Tetapi tolong, perhatikan Ki Tumenggung Reksabawa. Aku tidak mempunyai kepentingan apa-apa dengan Kang Mas Tumenggung Reksayuda. Apakah ia akan pulang atau tidak? Di sini, Kang Mas Tumenggung juga tidak akan menghabiskan hasil panenan para petani di Pucang Kembar. Tidak pula membuat tanah menjadi sangar. Sedangkan kalau Kakang Mas Tumenggung Reksayuda kembali ke Sendang Arum, aku juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Karena itu, biarlah Kanjeng Adipati Wirakusuma mengambil keputusan. Tetapi jika Ki Tumenggung bertanya kepadaku, maka aku akan menjawab sebagaimana aku katakan. Kang Mas Tumenggung Reksayuda tidak lagi mempunyai gegayuhan apa-apa. Hati dan kepalanya sudah kosong. Dalam waktu 2 tahun lebih, perasaan dan penalarannya sudah mengering. Perasaannya? Bertanya Ki Tumenggung Jayataruna. Maksudku, dalam hubungan dengan kegayuhan yang pernah ingin dicapainya, tentu saja bukan perasaannya sebagai seorang yang rindu kepada sesuatu. Tanah kelahiran, istrinya, anaknya dan lingkungan kecilnya. Ki Tumenggung Jayataruna mengangguk-angguk, namun Ki Tumenggung Jayataruna itu masih bertanya kepada Ki Tumenggung Reksabawa. Masih ada yang ingin Kakang tanyakan? Ki Tumenggung Reksabawa menggeleng. Katanya, tidak Adi. Mumpung masih belum terlalu malam, berkata Kanjeng Adipati, aku juga sulit tidur sebelum lewat tengah malam. Jika Ki Tumenggung berdua masih ingin menemani aku berbincang, aku akan senang sekali. Ampun Kanjeng Adipati, keperluan kami sebagai utusan Kanjeng Adipati Wirakusuma telah selesai. Tetapi jika kami masih diperkenankan duduk di sini, maka kami akan dengan senang hati melakukannya. Namun Kanjeng Adipati itu pun tersenyum sambil berkata, Kakang berdua tentu letih setelah sehari-harian menempuh perjalanan panjang. Karena itu, sebaiknya Ki Tumenggung berdua beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Ki Tumenggung berdua perlu menghimpun tenaga kembali untuk perjalanan pulang ke Sendang Arum. Terima kasih Kanjeng. Ki Tumenggung Prangwandawa, hamba Kanjeng. Antarkan keduanya kembali ke bilik yang sudah disediakan. Biarlah Ki Tumenggung berdua beristirahat. Hamba Kanjeng. Ki Tumenggung Reksabawa dan Ki Tumenggung Jayataruna pun kemudian meninggalkan serambi samping diantar oleh Ki Tumenggung Prangwandawa kembali ke bilik mereka. Ketika mereka sampai di serambi gandok, maka Ki Tumenggung Jayataruna pun menyelinap sebentar sambil berdesis, aku akan pergi ke Pakiwan. Namun saat itu agaknya merupakan saat yang baik bagi Ki Tumenggung Reksabawa untuk bertanya kepada Ki Tumenggung Prangwandawa. Apakah Ki Tumenggung pernah bertemu dengan Raden Tumenggung Wreda Reksayuda selama ini berada di Pucang Kembar? Pernah,
meskipun tidak terlalu sering. Bagaimana pendapat Ki Tumenggung tentang Raden Tumenggung Reksayuda itu? Ki Tumenggung Prangwandawa menarik nafas panjang. Apakah benar sebagaimana dikatakan oleh Kanjeng Adipati? Ya, di hadapan Kanjeng Adipati. Maksud Ki Tumenggung? Ki Tumenggung Prangwandawa itu termangu-mangu sejenak, namun katanya kemudian, "Jangan Kakang Tumenggung katakan kepada siapapun juga. Aku hanya memberikan petikan sikap Raden Tumenggung agar Kakang Tumenggung Reksabawa mengetahuinya. Seandainya hal ini Kakang katakan kepada Kanjeng Adipati Wirakusuma, jangan sebut namaku." Baik, meskipun sudah tua dan mungkin wadaknya sudah menjadi semakin lemah, tetapi setiap kali Raden Tumenggung Wreda Reksayuda masih berbicara tentang haknya, Kanjeng Adipati Jayanegara tidak pernah mendengarnya. Tetapi aku pernah mendengar sendiri ketika aku diutus oleh Kanjeng Adipati menemuinya. Untuk apa Adi Prangwandawa menemuinya? Sekedar untuk melihat kesehatannya. Seorang abdi mengatakan bahwa Raden Tumenggung Reksayuda itu sakit. Jadi menurut Adi, terus terang Kakang Reksabawa, aku masih meragukan keikhlasan Raden Tumenggung Reksayuda. Ki Tumenggung Reksabawa mengangguk-angguk. Ia kemudian bergumam. Berbeda dengan Adi Tumenggung Jayataruna yang agaknya yakin bahwa Raden Tumenggung itu sudah tidak berbahaya lagi. Bagaimana jika Adi Prangwandawa memberikan kesan kepada Adi Jayataruna? Sebaiknya tidak usah Kakang. Kanjeng Adipati sudah memberikan pendapatnya. Jika ada pendapat yang lain, akan dapat timbul masalah. Bahkan mungkin Kanjeng Adipati akan marah kepadaku. Seakan-akan aku telah membantah keterangan Kanjeng Adipati Jayanegara. Adi, apakah kira-kira kami berdua diizinkan menemui Raden Tumenggung Reksayuda? Itu tergantung kepada Kanjeng Adipati. Tolong Adi, jika Adi Prangwandawa nanti menghadap lagi Kanjeng Adipati, sampaikan permohonanku untuk bertemu dengan Raden Tumenggung Reksayuda. Aku akan menyampaikan Kakang, tetapi aku tidak yakin bahwa Kanjeng Adipati akan mengizinkannya. Aku pun tidak yakin bahwa Adi Jayataruna akan bersedia singgah barang sebentar. Sejenak kemudian maka Ki Tumenggung Jayataruna telah kembali. Ketika ia melihat Ki Tumenggung Prangwandawa masih berada di Serambi Gandok, maka ia pun bertanya, "Adi Prangwandawa belum mengantuk?" "Belum Kakang, hari ini aku tidak seletih Kakang berdua." "Ya, kami memang agak letih hari ini. Nah, silahkan beristirahat. Aku akan kembali ke Serambi." "Silahkan Adi Prangwandawa. Tetapi apakah kita besok dapat menemui Raden Tumenggung Wreda Reksayuda?" sahut Ki Tumenggung Reksabawa. Namun Ki Tumenggung Jayataruna dengan cepat menyahut, "Apakah kita harus singgah menemui Raden Tumenggung Wreda? Bukankah itu lebih baik Adi, sehingga hasil perjalanan kita lebih lengkap?" "Aku kira itu tidak perlu Kakang. Besok kita langsung saja singgah di Kadipaten untuk minta diri. Seandainya kita ingin bertemu dengan Raden Tumenggung Wreda, Kanjeng Adipati juga belum tentu memberikan izinnya." Ki Tumenggung Reksabawa termangu-mangu sejenak, namun kemudian dengan ragu-ragu ia pun berkata, "Seandainya Kanjeng Adipati mengizinkan?" "Tidak, kita tentu tidak akan diizinkan." Ki Tumenggung Reksabawa menarik nafas panjang. Katanya, "Baiklah, aku juga mengira bahwa Kanjeng Adipati tidak akan memberikan izinnya." "Nah, selamat malam Adi Prangwandawa," berkata Ki Tumenggung Jayataruna kemudian. Ki Tumenggung Prangwandawa pun kemudian meninggalkan kedua orang tamunya di Gandok. Ki Tumenggung Reksabawa dan Ki Tumenggung Jayataruna memang letih sehingga mereka pun segera merasa mengantuk. Karena itu, maka sejenak kemudian keduanya telah membaringkan dirinya. Dalam pada itu Ki Tumenggung Prangwandawa telah berada di Serambi. Ternyata Kanjeng Adipati masih duduk sendiri sambil merenungi keberadaan kedua orang Tumenggung dari Sendang Arum itu. "Ampun Kanjeng," berkata Ki Tumenggung Prangwandawa, "ada niat Ki Tumenggung Reksabawa untuk bertemu langsung dengan Raden Tumenggung Wreda Reksayuda." "Heh?
kau pertemukan mereka dengan Kakang Mas Tumenggung? Tidak, Kanjeng. Ki Tumenggung Reksabawa baru menjajaki kemungkinannya jika diizinkan. Tidak, aku tidak mengizinkannya. Ki Tumenggung Reksabawa sendiri sudah menduga bahwa ia tidak akan diizinkan. Bukan karena ada rahasia yang meliputi hubunganku dengan Kang Mas Tumenggung Reksayuda, tetapi saat ini Kang Mas Tumenggung masih orang buangan. Karena itu aku wenang untuk memagarinya agar tidak banyak bertemu dengan siapapun dari luar rumah yang kita sediakan baginya. Ada banyak keberatannya, sehingga karena itu maka aku tidak akan mengizinkannya untuk bertemu. Hamba Kanjeng, katakan kepadanya bahwa aku berkeberatan. Ia memang sudah menduga, sehingga jika aku tidak datang lagi kepadanya, ia tahu bahwa ia tidak diizinkan untuk bertemu dengan Raden Tumenggung. Jika demikian baiklah, sekarang kau sendiri juga perlu beristirahat. Kanjeng sendiri, biarlah aku sendiri di sini. Ampun Kanjeng, biarlah hamba di sini bersama Kanjeng. Aku tak apa-apa Ki Tumenggung, jangan risaukan aku. Ampun Kanjeng, jika saja hamba diperkenankan untuk mengatakan sesuatu, apa yang akan kau katakan Ki Tumenggung? Pada saat-saat terakhir, hamba melihat perubahan pada diri Kanjeng. Kanjeng menjadi lebih banyak menyendiri, merenung dan kadang-kadang sikap Kanjeng Adipati sulit dimengerti. Kanjeng Adipati menarik nafas panjang, sementara Ki Tumenggung pun berkata selanjutnya, hamba mohon ampun Kanjeng Adipati, jika hamba menyampaikan tanggapan hamba terhadap sikap Kanjeng Adipati, semata-mata karena kesetiaan hamba kepada Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati menarik nafas panjang, hampir di luar sadarnya ia pun berkata, aku tidak apa-apa Ki Tumenggung. Jika demikian, sekarang malam telah larut. Hamba kira bahkan sudah lewat waktunya bagi Kanjeng Adipati untuk tidur. Ya, aku akan tidur. Kanjeng Adipati itu pun kemudian bangkit berdiri, tetapi pandangan matanya nampak kosong dan bahkan sama sekali tidak ada tanda-tandanya bahwa Kanjeng Adipati sudah mengantuk. Apa sebenarnya yang dipikirkannya? Bertanya Ki Tumenggung Prangwandawa di dalam hatinya. Persoalan Raden Tumenggung Wreda Reksayuda sebenarnya bukan persoalan yang perlu dipikirkan terlalu dalam. Persoalan Raden Tumenggung adalah persoalan Kadipaten Sendang Arum. Pucang Kembar hanya memberikan izin bagi Raden Tumenggung untuk tinggal berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Jika kemudian Raden Tumenggung itu diperkenankan pulang kembali ke Sendang Arum, bukankah tidak ada masalah bagi Pucang Kembar? Tentu bukan karena Raden Tumenggung Wreda Reksayuda. Ki Tumenggung Prangwandawa menarik nafas panjang. Dalam pada itu Ki Tumenggung Prangwandawa pun segera meninggalkan Serambi. Seorang abdi yang terkantuk-kantuk dipanggilnya untuk menyelarak pintu Serambi itu dari dalam. Ki Tumenggung akan pergi kemana? Tidur? Ki Tumenggung masih bertugas malam ini. Ya, sampai esok hari. Nah, selarak pintu, jangan tidur. Baik Ki Tumenggung. Dalam pada itu di pembaringannya, Kanjeng Adipati memang tidak segera dapat tidur. Ada sesuatu yang bermain di angan-angannya. Berbeda dengan Kanjeng Adipati, Ki Tumenggung Prangwandawa demikian masuk ke dalam biliknya di gandok sebelah kiri, melepas kerisnya, ikat kepalanya, dan kelengkapan-kelengkapan lain, lalu merebahkan dirinya. Maka sebentar saja ia sudah tidur dengan nyenyaknya. Di gandok sebelah, Ki Tumenggung Reksabawa yang letih pun telah tertidur. Tetapi Ki Tumenggung Jaya Taruna masih nampak gelisah. Sekali-sekali ia tidur terlentang, namun kemudian miring ke kiri, sebentar lagi miring ke kanan. Sekali-sekali dengan sengaja Ki Tumenggung Jaya Taruna mengguncang pembaringannya, sehingga amben kayu itu berderik. Tetapi Ki Tumenggung Reksabawa tidak terbangun. Kakang Reksabawa itu seperti orang mati saja, desisnya.
Baru setelah dini hari, Kitumenggung Jaya Taruna itu sempat tidur. Pagi-pagi sekali mereka berdua sudah bangun. Keduanya pun segera mempersiapkan diri. Pagi itu juga mereka akan kembali ke Sendang Arum. Kitumenggung Prangwandawa ternyata juga bangun pagi-pagi sekali. Ia tahu bahwa kedua orang tumenggung dari Sendang Arum itu akan minta diri. Jika Kanjeng Adipati belum bangun, maka biarlah aku saja yang melepas mereka, berkata Kitumenggung Prangwandawa di dalam hatinya. Tetapi ternyata bahwa Kanjeng Adipati juga sudah bangun pagi-pagi sekali. Bahkan Kanjeng Adipati sudah mandi pula dan berbenah diri. Karena itu, ketika kedua orang tumenggung dari Sendang Arum itu akan minta diri, Kanjeng Adipati sudah siap menerima mereka. Ketika hari masih pagi menjelang matahari terbit, kedua orang tumenggung dari Sendang Arum itu sudah meninggalkan dalam Kadipaten Pucang Kembar. Kuda-kuda mereka berlari kencang di jalan-jalan yang masih sepi. Kita akan memilih jalan lain, berkata Kitumenggung Reksabawa. Kenapa? Apakah Kakang cemas bahwa para penyamun itu akan menghadang kita lagi? Aku justru masih ingin bertemu mereka dan kawan-kawan mereka. Lebih banyak lagi lebih baik. Aku tidak takut bahwa kita akan dicegat oleh para penyamun itu lagi, Adi. Bahkan yang jumlahnya lebih besar. Yang aku takutkan justru karena Adi Tumenggung akan membunuh semakin banyak orang. Kitumenggung Jaya Taruna mengerutkan dahinya. Namun terdengar Kitumenggung Jaya Taruna itu pun tertawa berkepanjangan. Bukankah kita prajurit, Kakang? Prajurit tidak sejalan dengan pengertian seorang pembunuh. Bahkan sebaliknya. Aku tahu, tetapi jika aku membunuh penyamun, bukankah itu berarti bahwa aku telah melindungi orang-orang yang tidak berdaya menghadapi mereka? Aku sependapat, tetapi cara Adi membunuh membuat kulitku meremang. Kitumenggung Jaya Taruna masih saja tertawa. Katanya, baiklah, aku tidak akan membantah. Kita akan mengambil jalan lain. Namun mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan sekelompok penyamun di bulak-bulak panjang yang sepi, atau di padang perdu, atau di pinggir hutan. Kitumenggung Reksabawa tidak menyahut, namun kuda mereka berlari semakin kencang di jalan-jalan yang seakan-akan tidak pernah dilalui orang. Lengang. Tetapi kedua orang tumenggung itu tidak menjumpai sekelompok penyamun. Yang mereka lihat adalah beberapa orang perempuan yang sibuk matun di sawah yang nampaknya subur. Padi yang sedang tumbuh terhampar seperti lautan yang hijau. Angin pagi telah mengalunkan gelombang-gelombang kecil pada daun padi yang lebat. Ketika matahari memanjat langit, terasa sinarnya menyentuh wajah. Kebetulan keduanya sedang menempuh perjalanan ke arah timur. Perjalanan mereka tidak terhambat sebagaimana saat mereka berangkat. Ketika mereka berhenti di sebuah kedai untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat, serta mendapat makan dan minum dari seorang petugas di kedai itu, keduanya pun sempat minum dan makan pula. Tidak ada persoalan yang timbul di kedai itu. Tidak ada orang-orang yang berwajah gelap dengan luka menyilang di pelipisnya yang memperhatikan kehadiran mereka di kedai itu. Dengan demikian maka perjalanan kembali dari Pucang Kembar itu ternyata lebih cepat dari perjalanan mereka pada saat mereka berangkat. Di sore hari, ketika matahari masih nampak terapung di langit, mereka sudah mendekati dalam Kadipaten Sendang Arum. Kakang Reksabawa, bertanya Kitumenggung Jaya Taruna, apakah kita akan langsung menghadap Kanjeng Adipati? Atau kita pulang dahulu, mandi dan berbenah diri, baru kemudian kita bersama-sama menghadap? Kitumenggung Reksabawa termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, bagaimanapun pendapat Adi, jika kita langsung saja menghadap, tugas kita segera tuntas.
Kanjeng Adipati pun merasa betapa kita mendahulukan penyelesaian tugas kita. Baiklah, kita langsung pergi ke dalam kadipaten, kecuali jika Kanjeng Adipati memerintahkan lain. Keduanya pun kemudian langsung menuju ke dalam kadipaten. Oleh para prajurit yang bertugas, mereka pun segera dipersilahkan langsung mohon menghadap jika Kanjeng Adipati berkenan. Seorang abdi telah memberitahukan kedatangan Ki Tumenggung Reksabawa dan Ki Tumenggung Jaya Taruna kepada Kanjeng Adipati di Sendang Arum. Biarlah mereka menunggu sejenak di Serambi, berkata Kanjeng Adipati. Kedua orang Tumenggung itu pun kemudian duduk menunggu di Serambi, sementara Kanjeng Adipati berbenah diri. Siapa yang menghadap di sore hari ini, Ayahanda? Bertanya Raden Ajeng Ririswari. Kakang Tumenggung Reksabawa dan Kakang Tumenggung Jaya Taruna, jawab Kanjeng Adipati. Mereka baru pulang dari Pucang Kembar. Kanjeng Adipati termangu-mangu sejenak, namun kemudian sambil mengangguk ia pun menjawab, "Ya Riris, keduanya baru pulang dari Pucang Kembar." "Apakah keduanya menjemput Uwak Tumenggung Reksayuda?" "Belum Riris, keduanya baru menjajaki kemungkinan apakah uwakmu itu akan diperkenankan pulang atau tidak." Ririswari tidak menyahut lagi. Gadis itu pun kemudian beringsut dan duduk di ruang dalam menghadapi dakon. Jari-jarinya yang lentik bermain dengan kelungsu yang ada di dakonnya. Sejenak kemudian, Kanjeng Adipati Wirakusuma telah duduk di Serambi, dihadap oleh kedua orang Tumenggung yang baru saja datang dari Pucang Kembar itu. "Kalian baru datang dari Pucang Kembar, langsung kemari?" bertanya Kanjeng Adipati. "Hamba Kanjeng, hamba tidak ingin ada persoalan yang terlupakan jika kami berdua tidak langsung menghadap." Kanjeng Adipati tersenyum, katanya, "Persoalan tidak begitu rumit, tentu tidak ada masalah yang terlupakan. Seandainya Kakang Tumenggung berdua singgah dahulu di rumah kalian, bahkan seandainya esok pagi sekalipun." "Hamba Kanjeng Adipati, tetapi dengan demikian tugas kami pun segera tuntas." "Terima kasih atas kesungguhan kalian." Kanjeng Adipati pun mengangguk-angguk, lalu dengan nada dalam Kanjeng Adipati itu berkata, "Jika nafas kalian sudah mulai teratur kembali, nah, katakan hasil pembicaraan kalian dengan Kanjeng Adipati Jayanegara." Ki Tumenggung Jaya Taruna pun berpaling kepada Ki Tumenggung Reksabawa. Namun Ki Tumenggung Reksabawa itu berdisis, "Silahkan Adi." Ki Tumenggung Jaya Taruna menarik nafas panjang. Namun kemudian Ki Tumenggung Jaya Taruna lah yang memberikan laporan perjalanan ke Pucang Kembar. Kanjeng Adipati memang tidak begitu menghiraukan siapakah yang akan memberikan laporan. Karena itu, maka Kanjeng Adipati tidak menaruh perhatian kenapa justru Ki Tumenggung yang muda lah yang memberikan laporan itu. Demikianlah Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati Jayanegara tidak mempunyai keberatan apa-apa jika Raden Tumenggung Reksayuda diizinkan pulang ke Sendang Arum. Kanjeng Adipati Wirakusuma menarik nafas panjang. Sementara itu Ki Tumenggung Reksabawa pun berkata, "Kanjeng Adipati, hamba sudah mencoba untuk mohon izin agar hamba berdua diperkenankan bertemu dengan Raden Tumenggung Wreda. Tetapi kami tidak mendapat izin itu, Kanjeng Adipati." "Apakah Kanjeng Adipati Jayanegara menyatakan bahwa kita tidak diizinkan bertemu dengan Raden Tumenggung Wreda?" Ki Tumenggung Jaya Taruna justru bertanya. "Semalam Ki Tumenggung Prangwandawa tidak menemui kita lagi. Itu berarti permohonan kita telah ditolak." "Tetapi itu wajar sekali," desis Tumenggung Jaya Taruna. "Sebenarnya jika kalian dapat bertemu dengan Kang Mas Tumenggung Wreda Reksayuda, tentu akan lebih baik karena kalian dapat langsung menjajaki isi hatinya. Tetapi keterangan Kanjeng Adipati Jayanegara sudah cukup jelas, Kanjeng." "Iya, selanjutnya segala sesuatunya terserah kepada Kanjeng Adipati." "Baiklah, aku sudah mendengar laporan kalian.
aku akan membuat pertimbangan-pertimbangan dari segala segi. Kami hanya tinggal menunggu, Kanjeng. Ya, kalian tinggal menunggu. Kedua orang tumenggung yang pakaiannya masih dilekati oleh keringat dan debu itu pun segera mohon diri. Baiklah Kakang Tumenggung berdua, kalian tentu letih, bahkan mungkin haus dan lapar. Karena itu, jika Kakang berdua akan pulang, membersihkan diri, berganti pakaian dan sebagainya, silahkan. Demikianlah kedua orang tumenggung itu pun segera meninggalkan dalam kadipaten. Demikian Ki Tumenggung Reksa bahwa sampai rumah ia masih saja nampak gelisah. Nyi Tumenggung yang kemudian menyediakan minuman hangat dan beberapa potong makanan itu melihat kegelisahan pada sikap dan sorot mata Ki Tumenggung. Apakah ada tugas yang tidak terselesaikan, Kakang? Bertanya Nyi Tumenggung. Tidak, Nyi. Tugasku kali ini sudah tuntas. Bahkan aku dan Adi Jaya Taruna sudah langsung menghadap Kanjeng Adipati dan melaporkan hasil perjalanan kami ke Pucang Kembar. Lalu apalagi yang Kakang gelisahkan? Aku menjadi gelisah menunggu keputusan Kanjeng Adipati. Sebenarnya aku masih belum dapat menyetujui jika Raden Tumenggung Wreda diberikan pengampunan dan pulang ke Sendangarum. Kenapa? Bukankah semata-mata berdasarkan atas rasa kemanusiaan? Aku mengerti, Nyai, tetapi aku masih mencemaskan kesungguhan Raden Tumenggung untuk menyingkirkan perasaan iri hatinya terhadap Kanjeng Adipati. Jika Raden Tumenggung Wreda itu kelak pulang, bagiku akan timbul persoalan sebagaimana pernah terjadi di Sendangarum. Perasaan iri itu akan sangat sulit dihapus dari dinding hati Raden Tumenggung Reksayuda. Kakang hanya berprasangka. Bukankah Raden Tumenggung itu sudah tua? Ingat, Nyi, ketika Raden Tumenggung itu disingkirkan, ia memang sudah tua. Apa arti waktu yang hanya 2,5 tahun atau katakan 3 tahun bagi Raden Tumenggung Reksayuda? Tetapi keadaannya di pembuangan akan merubah jalan pikirannya, Kakang. Ki Tumenggung Reksa Bawa menarik nafas panjang. Katanya, mudah-mudahan, Nyi, tetapi aku tidak yakin. Aku justru menjadi curiga. Raden Tumenggung Wreda Reksayuda akan bekerja sama dengan Kanjeng Adipati Jayanegara. Setelah Raden Tumenggung Reksayuda berada kembali di kadipaten ini, maka ia akan dapat mengatur segala sesuatunya. Sementara itu, dengan diam-diam, Kanjeng Adipati Jayanegara telah membantunya. Jika demikian, apa pamrih Kanjeng Adipati Jayanegara? Pengaruhnya akan menjadi besar sekali di Kadipaten Sendangarum. Jika Raden Tumenggung Wreda Reksayuda berhasil menyingkirkan Kanjeng Adipati Wirakusuma, maka Raden Tumenggung Reksayuda akan lebih banyak dikemudikan oleh Kanjeng Adipati Jayanegara, terutama di lingkungan laku dagang. Nyi Tumenggung Reksa Bawa menarik nafas panjang. Katanya, jangan terlalu berprasangka, Kakang. Tunggu sajalah apa yang akan terjadi setelah Raden Tumenggung Wreda Reksayuda kembali. Kakang dapat dengan diam-diam bersama 1-2 orang kepercayaan Kakang mengamati apa saja yang dilakukan oleh Raden Tumenggung itu. Aku juga mencurigai Raden Ayu Reksayuda. Raden Ayu Reksayuda yang muda ini nampaknya banyak bertingkah. Bahkan kadang-kadang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri keluarga Kanjeng Adipati. Kau tentu melihat bagaimana berpakaian dan merias dirinya. Bukankah sangat berlebihan, sementara suaminya tidak di rumah? Nampaknya Kakang menaruh perhatian padanya. Bukan begitu, tetapi apa yang nampak pada kewadakan, itu sedikit banyak akan dapat membayang apa yang terdapat dalam hatinya. Apakah karena Raden Ayu yang cantik dan muda itu Kakang tidak setuju Raden Tumenggung Reksayuda pulang? Nyi, sejak kapan hatimu diracuni perasaan seperti itu? Nyi Tumenggung tertawa. Ia pun kemudian berdiri di belakang suaminya yang duduk di sebuah tempat duduk kayu berukir yang dipesannya dari tukang kayu terbaik di Sendangarum.
Sambil memijit bahu suaminya, Nyi Tumenggung berkata, "Jangan marah kakang, aku hanya bergurau." "Sekarang kau bergurau, tetapi gurauanmu dapat menusuk hatimu sendiri. Sudahlah, lupakan saja. Aku tahu kakang masih letih, tetapi kakang sudah dibebani oleh perasaan kecewa. Aku tidak tahu kenapa Adi Tumenggung Jaya Taruna sangat ingin agar Raden Tumenggung Reksayuda diperkenankan kembali ke Sendang Arum. Kecemasanku sulit aku singkirkan bahwa akan timbul persoalan yang rumit di Kadipaten Sendang Arum ini. Sebaiknya kakang tidak usah gelisah sejak sekarang. Bukankah Kanjeng Adipati masih belum mengambil keputusan? Nalarku juga memberitahukan kepadaku bahwa kegelisahanku sekarang tidak akan ada artinya. Sebaiknya aku tidak perlu gelisah sejak sekarang. Tetapi perasaanku berkata lain. Sudahlah kakang, di ruang tengah makan sudah tersedia. Marilah kita makan. Kakang tentu lapar setelah menempuh perjalanan. Aku sudah singgah di kedai Nyi. Kapan? Di tengah hari. Nah, sekarang sudah lewat senja. Ki Reksabawa pun kemudian duduk di ruang tengah bersama istrinya untuk makan malam. Agaknya letih dan lapar membuat Ki Tumenggung Reksabawa makan dengan lahapnya. Meskipun demikian, ketika malam menjadi semakin dalam, serta Ki Tumenggung telah berada di bilik tidurnya, ternyata ia tidak dapat segera tidur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Kembang Kecubung pada episode berikutnya. Sampai jumpa.